Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kuliahan keamanan dan penjaminan sistem informasi. Di pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang serangan cyber. Oke, jadi minggu lalu karena kita lagi libur, kita lanjutkan di pertemuan ketiganya di minggu ini, ya, dan nanti akan ada jadwal untuk perkuliahan pengganti untuk mengganti perkuliahan di minggu lalu, ya. Nah, di pertemuan ketiga ini, ya, apa yang kita pelajari itu adalah serangan cyber. Fokus materinya sendiri itu adalah mempelajari dan menganalisa serangan cyber, mempelajari jenis dan gejalanya, seperti ada di sini malware, ya. Lalu mempelajari bagaimana serangan kombinasi dilakukan dan pengurangan dampak yang dapat ditimbulkan dari serangan yang ada. Nah, itu fokus materi yang akan kita bahas, ya. Yang pertama, ya, kita masuk ke dalam serangan konsep dan teknik. Meskipun memang sebuah sistem informasi sudah dirancang dan memiliki perangkat keamanan, ya, dalam operasinya masalah keamanan harus selalu dimonitor. Ya, hal-hal tersebut bisa disebabkan karena adanya lubang keamanan, ya, atau security hole yang baru, kesalahan konfigurasi pada saat merancang sistem informasi tersebut, atau kita melakukan penambahan perangkat baru, dan akhirnya kita mengkonfigurasi ulang sehingga ada menyebabkan penurunan tingkat security, atau nantinya berubahnya metode dalam kita mengoperasikan sebuah sistem. Itu bisa saja terjadi karena terjadinya penambahan alat baru, ya, situ. Nah, itu hal-hal yang bisa ditimbulkan walaupun sebuah sistem sudah dikatakan aman, ya. Sumber lubang keamanan sendiri itu bisa terjadi karena ada salahnya desain, ya, salah desain atau salah implementasi, salah konfigurasi, atau yang paling sering mungkin kesalahan pengguna, ya, atau kesalahan penggunaan. Nah, bagaimana kita mencari kerentanan keamanan atau yang sering disebut dengan security vulnerabilities, ya. Kerentanan keamanan adalah adalah segala jenis kecacatan perangkat keras atau perangkat lunak. Jadi pada saat kita mencari kerentanan keamanan itu bisa saja terjadi melalui perangkat keras ataupun perangkat lunak ini, ya. Nah, kalau seandainya ada orang yang menemukan kerentanan keamanan tersebut, entah itu di perangkat lunak atau perangkat kerasnya, dia bisa melakukan sebuah eksploitasi, yaitu sebuah istilah yang digunakan untuk menggambarkan program yang ditulis untuk memanfaatkan kerentanan tersebut. Jadi dia akan berusaha untuk masuk ke dalam sistem informasi yang sudah ada, ya, karena di pertemuan sebelumnya kita mengetahui bahwa apa sih yang dimaui oleh hacker itu pasti mencuri data yang kita punya, ya. Nah, untuk mencuri tersebut bagaimana caranya? Berarti dia harus mencari kerentanan di sebuah sistem informasi, baik dari segi softwarenya ataupun hardwarenya. Nah, caranya dia melakukan tersebut itu disebut dengan eksploitasi. Nah, tindakan penggunaan eksploitasi terhadap kerentanan barulah kita sebut serangan. Jadi kalau teman-teman mengenal adanya attack atau serangan ke dalam sebuah sistem informasi, berarti dia telah melakukan atau menggunakan eksploitasi atau pembuatan sebuah program yang bisa bisa mengganggu keamanan sistem informasi yang kita punya, dan dia sudah melaksanakan tersebut, itu disebut dengan serangan. Jadi dia sudah mulai melakukan kegiatan untuk meretas sistem informasi yang kita punya, ya. Nanti kalau eksploitasi itu bisa macam-macam, bisa pakai virus, ya kan, bisa pakai injeksi, ya, dan lain-lain. Nah, nanti kita pelajari kalau eksploitasi. Tapi kalau kegiatannya yang akan dilakukan untuk meretas itu nanti disebut serangan atau attack. Nah, yang berikutnya, tujuannya itu apa? Tujuannya ya baik lagi, pastinya dia akan
dia mau memperoleh akses ke dalam sistem dan melihat data apa yang disimpan atau sumber daya lain yang ada di dalam sistem tersebut. Intinya seperti itu. Ya, jadi intinya orang masuk ke dalam sebuah sistem ya pastinya akan mau melihat apa yang ada di dalamnya. Saya contohnya juga kalau kita lihat yang konvensional, maling lah. Anda punya rumah, ya. Lalu rumah Anda sudah bagus, misalkan sudah dilengkapi dengan sistem keamanan yang baik, ada CCTV, ada di apa namanya alarm mungkin pada saat gembok itu dicongkel atau apa, ada sistem alarmnya mungkin dan lain-lain. Nah tapi tetap saja pasti ada maling yang melihat celah dari mana nih bisa masuk. Nah kenapa dia mau masuk ke rumah kita? Mungkin karena rumah teman-teman bagus, besar. Nah dia pengen tahu di dalam itu ada barang berharga apa saja yang bisa diambil dan dia pakai untuk memperkaya dirinya, pastinya untuk kepentingan pribadinya dia. Nah itu intinya sama pun dengan kita konsepnya seorang hacker, ya dia melihat sebuah sistem informasi, pasti di dalamnya ada sesuatu yang berharga yang nantinya bisa dia pakai untuk kepentingan pribadinya. Nah, intinya sama seperti itu, analoginya sama ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, yang pertama kita bahas adalah software vulnerability. Ya, jadi kerentanan pada perangkat lunak. Kerentanan pada perangkat lunak biasanya ditimbulkan oleh kesalahan dalam sistem operasi atau kode aplikasi. Ya, jadi bisa saja programmernya karena manusia ya kan, programmer yang menciptakan sebuah aplikasi juga manusia, dia bisa saja salah dalam mengkonfigurasi atau mengcoding sebuah aplikasinya. Di sini contohnya ada Microsoft, Apple, dan produsen sistem informasi lainnya, itu dia pasti merilis ya dan memperbaharui hampir setiap hari. Ya, jadi kalau teman-teman perhatikan yang punya Mac OS ya, yang punya Macintosh atau yang punya Windows ya, itu kalau yang original ya pasti dia akan mendapatkan patch setiap harinya atau kita kenal dengan update. Sebenarnya nanti ya kita juga akan lihat ada namanya tim yang mempelajari kerentanan di software perangkat lunak. Jadi bagi perusahaan besar seperti Microsoft dan Apple itu pastinya dia punya seorang tim atau bukan ada mempunyai tim ya, yang tim itu khusus untuk mencari kerentanan apa saja yang ada di aplikasinya, karena mereka kan sebuah aplikasi yang besar. Nah pasti dan yang membuat itu bukan hanya 1-2 orang, itu udah tim yang besar skupnya yang dibagi-bagi proses pengembangannya ya, di dalam sebuah sistem operasi misalkan seperti itu. Nah ada tim khusus yang nanti fungsinya untuk mencari kerentanan tersebut ya, yang kemarin kita kenal dengan nama tenaga profesional bidang cyber. Nah, dia mencari ke mana celah keamanan yang bisa dipakai hacker untuk masuk ke dalam sistem operasinya. Nah, kalau itu dia sudah ketemu, otomatis dia akan mengupdate atau menutup kerentanan tersebut dengan cara merilis patch. Ya, caranya seperti itu. Ya. Nah, contoh di sini pada tahun 2015 ada kerentanan besar yang disebut SYN full knock. Ditemukan pada Cisco sistem operasinya Cisco. Ya. Kerentanan ini dapat memungkinkan penyerang untuk mengendalikan router tingkat perusahaan seperti router tipe 1841, 2811, dan 3825. Yang lama ya, tahun 2015. Jadi dia bisa mengkonfigurasikan router tersebut kalau bisa masuk ke dalam sistem Cisco IOS ya, dan dia bisa mengkonfigurasi semaunya si hacker tersebut ya. Ini sangat berbahaya karena router ini adalah pintu gerbang sebuah jaringan dalam sebuah perusahaan. Ini sangat berbahaya, makanya pada setelah diketahui ada kerentanan besar tersebut, Cisco melakukan update
patch ke tipe-tipe router yang sangat rentan terhadap penyerangan ini. Ya. Ya, berikutnya tujuan pembaruan perangkat lunak, patch dan lain-lain itu adalah agar perangkat lunak tersebut tetap baru dan menghindari eksploitasi kerentanan. Nah, ada beberapa perusahaan yang membentuk tim pengujian tadi ya, yang kita bahas sebelumnya. Pasti ada tim yang namanya pengujian penyusupan yang khusus mencari, menemukan, dan menginstal patch pada kerentanan perangkat lunak. Yang paling terkenal ya, mungkin yang menurut saya itu adalah Project Zero atau Google Security Research ya, yang di bawah naungan Google. Nah, kalau kita lihat sistemnya seperti apa yang ada di ini, kita buka tadi linknya. Nah, ini seperti ini. Jadi di sini kita bisa bikin new issue ya. Jadi di sini para pencari ya banyak sekali di sini ya. Jadi reportnya tuh kapan, lalu siapa yang menemukan tuh bisa tercantum di sini ya. Dengan cara nanti kita bisa sign in, bisa kita daftar kalau memang kita mau menjadi seseorang yang mencari, yang kerjaannya mencari bug dalam sebuah sistem informasi. Itu bisa seperti ini. Google menyediakan ya. Kita bisa sign in di sini. Lalu kita bisa melakukan proses pencarian itu di aplikasi yang kita mau. Contohnya di sini ada Adobe, ada Kaspersky antivirus, Microsoft ya. Ada Google sendiri, ada Node.js, ada Linux dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, nanti isunya apa? Isunya apa? Di sini bisa dilihat. Kalau di Microsoft ya, di situ ada out of bound right ya. Lalu ada juga Windows di sistem SPL WoW 64 Elevation of Privilege ya. Ada lagi macam-macam ya di sini ya untuk isunya. Nah, ini isu-isu ini merupakan sebuah kerentanan yang dianggap nantinya bisa saja terjadi error untuk sistem aplikasinya ya, atau bisa juga disusupi oleh hacker nantinya. Makanya di sini mereka mencari dan nanti harus di solve ya. Di sini ada statusnya, ada yang fix, ada yang masih invalid. Kalau masih invalid berarti belum selesai prosesnya ya. Seperti itu ya. Jadi ini teman-teman bisa nih kalau mau mempelajari ya lebih dalam lagi untuk mencari kerentanan di sistem atau di software, itu bisa juga bergabung di Project Zero-nya Google. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita. Selain dari hardware atau software vulnerability ya, atau kerentanan yang terdapat di dalam sebuah perangkat lunak, nah, kita juga bisa menemukan kerentanan keamanan dari hardware ya. Jadi kalau kerentanan perangkat keras itu seringkali ditimbulkan oleh kecacatan desain perangkat keras ya. Bisa jadi kecacatan pada saat mendesain, bisa jadi memang hardware-nya sendiri, komponennya sendiri yang tidak baik ya. Contoh misalnya memori RAM dipasang berdekatan. Ya, misalnya memori RAM adalah kapasitor yang dipasang secara berdekatan. Ternyata karena berdekatan tersebut terjadi perubahan konstan dan diterapkan ke salah satu kapasitor dan dapat mempengaruhi kapasitor di dekatnya. Itu bisa saja kalau memang produsen RAM-nya itu tidak memiliki sertifikasi yang baik dalam membuat sebuah RAM, karena RAM itu merupakan sebuah kapasitor yang dipasang berdekatan. Kalau teman-teman lihat RAM komputer atau RAM laptop itu kan dia cuma terdiri dari beberapa kapasitor warna hitam itu ya. Nah, itu yang saling berdekatan, dan RAM itu merupakan salah satu backbone di dalam PC, yaitu tulang punggungnya komputer ya. Jadi karena disitulah tersimpan memori-memori request yang akan dikerjakan oleh PC tersebut. Nah, berdasarkan kecacatan desain itu, sebuah eksploitasi yang disebut Rawhammer dibuat.
Jadi dengan berulang kali menimpa memori di alamat yang sama, eksploitasi Rayhammer memungkinkan data diambil dari sel memori alamat terdekat meskipun sel telah dilindungi. Jadi ada namanya kerentanan atau cara untuk mengambil alamat dari memori tersebut dengan nama Rayhammer ya. Eksploitasinya disebut Rayhammer, itu bisa dilakukan langsung ke hardware ya, untuk menimpa memori di alamat tersebut berulang kali sehingga data yang ada dari memori tersebut bisa terangkat atau bisa terlihat oleh peretas atau hackernya. Ya, berikutnya ada yang disebut dengan kategori kerentanan keamanan. Yang pertama ada yang disebut dengan buffer overflow. Buffer sendiri itu merupakan adalah area memori yang dialokasikan untuk sebuah aplikasi. Nah, berarti nanti bisa jadi ada orang yang memanfaatkan hal tersebut. Jadi mencoba untuk membuat si buffer ini kelebihan kapasitas dalam sebuah aplikasi. Bisa saja nanti si hacker itu membuat eksploitasi dengan membuat aplikasi yang terus membanjiri ya si area memori tersebut, agar area memori yang tadinya dipakai untuk aplikasi hanya ditentukan beberapa yang sudah ditentukan lah, tapi melebihi kapasitasnya yang telah ditentukan ya. Jadi si hacker bisa saja menyiasati kerentanan ini dengan cara membuat sebuah aplikasi dan membanjiri dari aplikasi itu membanjiri kapasitas memori yang sudah disediakan. Karenanya nanti karena terlalu banyak kapasitas memori yang dipakai, otomatis akan memori tersebut mengakses atau mengalokasikan memori untuk mempertahankan aksesnya ya ke dalam sebuah aplikasi tersebut dan menyebabkan kerusakan sistem ya. Jadi memori yang harusnya terpakai hanya berkapasitas 128 bit mungkin karena aplikasi yang tadinya dipakai oleh si hacker itu memang tujuannya untuk membanjiri kapasitas ya, terus melakukan request yang memberatkan memori, otomatis memori akan overflow atau akan terjadi buffer overflow. Jadi seperti itu contohnya kalau memanfaatkan kerentanan keamanan yang disebut dengan buffer overflow. Jadi si hacker itu bisa membuat sebuah aplikasi yang nantinya dia akan terus merequest atau memberatkan pekerjaan dari sebuah memori. Ya, selanjutnya ada disebut dengan input yang tidak divalidasi. Jadi kalau input tidak divalidasi itu karena biasanya ya sebuah aplikasi itu pasti bekerja dengan adanya input data. Makanya kita juga harus melindungi proses penginputan itu dengan cara mungkin mengotentifikasi, lalu membuat enkripsi dan lain ya. Dia bisa saja orang tersebut memasukkan inputan yang merupakan script malware. Bisa saja terjadi kan. Misalkan di situ kita membuat aplikasi pendaftaran email misalkan. Harusnya kita memasukkan nama email ya yang saiful.rahmatullah@gmail.com misalkan seperti itu. Tapi bisa saja kalau tidak diidentifikasi di fieldnya atau di text boxnya itu, jika hacker mencoba memasukkan sintaks script yang script itu merupakan sebuah eksploitasi yang dia buat yang nanti menghasilkan sebuah malware dan itu bisa tersave ke dalam database, itu sangat berbahaya ya. Pada saat bisa tersave, otomatis dia bisa mengaksesnya dengan menggunakan script tersebut ya. Makanya kalau kita membuat sebuah sistem informasi, sebaiknya kita mengotentifikasi apa data yang diinputkan. Yang berikutnya adalah kelemahan dalam praktik keamanan. Di sini kerentanan bisa juga terjadi karena kelemahan kita terhadap praktek keamanan ya. Misalkan kita tidak
memakai autentifikasi, tidak memakai otorisasi, dan tidak memakai enkripsi. Nah, jadi pengembang mencoba membuat teknik keamanannya sendiri, yang seharusnya teknik tersebut sudah ada, yang disebut autentifikasi, otorisasi, dan enkripsi. Jadi mencoba-coba membuat algoritmanya sendiri. Nah, itu malah nanti menjadi kerentanan terhadap keamanannya. Nah, berikutnya adalah kontrol akses, ya. Jadi kalau pastinya ya semua sistem informasi itu mempunyai kontrol akses masing-masing kan. Jadi ada data-data yang disimpan dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melihatnya. Nah, masalah kontrol akses ini terjadi jika ada orang lain yang tidak seharusnya mengakses tapi dia bisa mengakses, ya. Bisa digunakan SQL injection di sini, ya. Jadi dia bukan merupakan seorang admin tapi bisa masuk sebagai admin. Jadi seperti itu kalau kontrol akses masalahnya. Jadi dia itu merupakan orang yang tidak mempunyai akses, tapi dengan caranya, tentang eksploitasinya, ya, itu bisa masuk ke dalam sebuah sistem informasi dan bisa mengaksesnya. Nah, kontrol akses sendiri ya jadinya karena dia merupakan proses untuk mengontrol sumber daya sistem informasi tersebut. Kalau orang sudah ada yang bisa masuk ke dalamnya, ya otomatis si orang tersebut bisa melakukan apapun terhadap sistem informasi tersebut. Nah, itu jadi masalah kerentanan yang ada di dalam sebuah aplikasi, baik aplikasi maupun kerentanan di dalam hardware atau perangkat keras. Nah, jenis-jenisnya apa saja sih jenis-jenis malware tersebut, ya, atau malicious software disebut dengan malware. Jadi malware itu adalah setiap kode program atau kode komputer yang dapat digunakan untuk mencuri data, melewati kontrol akses, serta menimbulkan bahaya terhadap atau merusak sistem. Ya, jadi seperti itu ya. Bisa dikatakan juga malware ini adalah eksploitasi yang tadinya digunakan oleh peretas untuk mendapatkan hal yang dia inginkan. Dan di sini ada banyak contohnya malware, ya, ada yang disebut dengan spyware, adware, bot, ransomware, scareware, rootkit, virus, trojan horse, worm, man in the middle, man in the mobile. Ya. Nah, ini akan kita coba bahas satu-satu. Yang pertama ada yang disebut dengan spyware. Nah, spyware sendiri adalah sebuah eksploitasi yang dirancang untuk melacak dan memata-matai pengguna, berisi pelacakan aktivitas, pengumpulan dan penekanan tombol, dan pengambilan data. Dalam upaya untuk melewati prosedur keamanan, spyware sering dimodifikasi atau memodifikasi pengaturan keamanan. Spyware juga sering melekatkan diri pada perangkat lunak yang sah atau dengan Trojan horse. Perangkat spyware tuh kalau dulu pernah kita dengar namanya keylogger. Ya, keylogger itu ada yang berbentuk hardware, ada yang berbentuk software. Ya, jadi contohnya seperti itu keylogger. Jadi dia memata-matai apa yang diketukkan pengguna melalui keyboard. Apapun itu sistem atau apapun itu data yang diinputkan itu akan nanti bisa kalau sudah masuk spyware, ya, udah masuk spyware dalam sebuah device, ya, jadi apapun yang kalian ketukkan di keyboardnya itu bisa dikirimkan kepada orang yang memasang spyware di dalam aplikasi atau di dalam device kalian gitu. Jadi kalau misalkan tiba-tiba teman-teman sedang mengakses mobile banking atau internet banking, ya, situ kan pasti ada akses berupa username dan password, ya. Jadi dengan adanya spyware ini, pada saat kita mengetik, ya, itu akan terekam. Rekamannya kemana? Akan diberikan kepada si hacker yang memasukkan spyware tersebut. Nantinya dia bisa masuk ke dalam internet banking teman-teman, karena dia sudah mengetahui apa itu passwordnya, apa itu username-nya. Nah, jadi hati-hati, karena spyware ini ada yang berbentuk hardware, ada yang berbentuk software. Makanya kalau dulu kalau kita main-main di internet tuh harus dilihat dengan seksama, dan kalau bisa kalau kita buka sesuatu di internet itu jangan membuka
situs yang penting gitu ya. Tapi sekarang internet atau warnet, dari warnet itu kan sudah agak jarang ya, kita sudah bisa mengaksesnya lewat handphone. Berarti yang sekarang kita harus teliti itu adalah pada saat kita mendownload sebuah aplikasi yang ada di Google Store atau di App Store, dan kita cermati jangan sampai, kalau Google Store dan App Store itu pasti sebenarnya sudah menerapkan keamanan ya. Tapi kalau kita misalnya mendownload APK dari situs yang tidak resmi, nah itu yang kita perlu teliti ya. Misalnya teman-teman mau dapat APK Pro tapi dia mau membayar, itu kan berarti kan mencari APK tersebut di situs-situs yang tidak resmi. Nah itu yang berbahaya. Bisa jadi pada saat kita masuk ke dalam situs tersebut, otomatis spyware masuk ke dalam device kita, itu bisa saja terjadi ya. Sama halnya dengan namanya adware. Adware itu ada perangkat lunak yang mendukung iklan. Nah adware ini berbeda dengan spyware. Adware itu dirancang agar bisa terinstall di dalam device kita. Adware itu biasanya akan terinstall bersama dengan perangkat lunak. Jadi kalau teman-teman install aplikasi gratisan, tiba-tiba di bawahnya ada iklan, nah biasanya itu ada adware-nya ya. Jadi beberapa adware dirancang hanya untuk menampilkan iklan, namun lazimnya juga ditemukan adware yang disertai spyware. Jadi adware itu sebenarnya kenakalan si hacker untuk memasang iklan ya. Dia bisa dapat keuntungan dari siapa? Ya pemasang iklannya nanti. Ini banyak sekali kita temui kalau mendownload aplikasi yang biasanya gratis ya. Nah tiba-tiba muncul ada pop up iklan apa. Nah itu sudah itu sudah terbilang ada adware di dalam aplikasi tersebut ya. Kalau hanya adware aja sih nggak masalah, tapi kalau ada spyware-nya, nah itu bermasalah. Karena apapun aktivitas yang kita lakukan pada device kita, kalau membuka aplikasi tersebut otomatis akan terekam. Nah itu yang bermasalah ya. Ada namanya spyware, ada namanya adware. Terus ada namanya bot. Bot itu merupakan sebuah yang diambil dari kata robot ya. Dia itu melakukan segalanya secara otomatis ya, dan biasanya secara online. Meskipun sebagian besar bot tidak berbahaya, yang meningkatkan penggunaan bot berbahaya adalah botnet. Beberapa komputer yang terinfeksi oleh bot yang diprogram untuk diam menunggu perintah yang diberikan oleh penyerang. Jadi sebenarnya kalau bot itu tidak terlalu berbahaya ya, karena fungsinya biasanya hanya untuk melakukan sebuah kegiatan yang berulang kali tapi dilakukan secara otomatis. Makanya biasanya kalau device kita teridentifikasi adanya bot, kalau Anda membuka sebuah Google punya security yang saya rasa cukup baik. Jadi pada saat kita membuka google.com, kalau Google mendeteksi di browser kita ada botnya, itu dia akan meminta kita memverifikasi dengan verifikasi gambar misalnya. Ya, kalau teman-teman pernah kedapatan hal tersebut, berarti bisa jadi di jaringan ataupun di aplikasi browser teman-teman itu sudah masuk sebuah bot ya. Jadi seperti itu ya. Lalu nah berikutnya ada yang disebut dengan ransomware. Ya, ransomware sendiri dirancang untuk menahan sistem komputer atau data di dalamnya hingga ditebus atau dibayar. Ya, jadi cara bekerjanya ransomware ini adalah dia kalau sudah masuk ke dalam sebuah device melalui jaringan ya, dia akan mengenkripsi semua folder yang ada di dalam laptop, misalkan sudah masuk ke dalam laptop kita. Lalu kita tidak bisa mengakses data yang ada di dalam laptop kita, tapi nanti dia akan mengeluarkan perintah ya untuk kita mentransfer sejumlah nominal ke rekening tertentu. Baru nanti data kita akan di deskriptif atau di deskripsi ya. Jadi dienkripsi semua data kita, otomatis kita tidak bisa memakainya ya. Lalu dia akan memberikan pesan kepada kita untuk
mentransfer sejumlah nominal ke dalam rekeningnya dia. Setelah divalidasi sama dia, baru si ransomware ini akan mendeskripsi data-data kita agar kita bisa membaca lagi. Nah, itu banyak sekali waktu itu sempat rame nih ransomware ya, karena beberapa orang ada data pentingnya itu tidak bisa diakses di dalam laptopnya karena terinfeksi ransomware ya. Dan ini beberapa antivirus juga waktu itu kesusahan untuk menghilangkan virus ini karena dia mengenkripsi. Kalau dia dienkripsi kan di decrypt lagi agak susah ya dengan algoritmanya dia soalnya seperti itu. Jadi agak berbahaya nih, sangat berbahaya ransomware ini karena berkaitan dengan data-data kita yang mungkin itu penting, jadi kita tidak bisa akses ya. Ada lagi dengan yang namanya scareware ya. Scareware itu dirancang untuk memaksa pengguna melakukan tindakan tertentu karena takut. Scareware itu bisa memalsukan jendela pop-up yang menyerupai jendela dialog sistem operasi. Jendela ini menyampaikan pesan palsu yang menyatakan bahwa sistem berisiko atau perlu menjalankan program tertentu agar kembali beroperasi secara normal. Ya, jadi scareware ini biasanya dia menggunakan pop-up. Ya, pop-up itu teman-teman tahu ya. Jadi ada tampilan atau window yang tiba-tiba muncul yang mungkin tertulis bahwa komputer Anda sudah terinfeksi virus misalkan, sehingga install aplikasi. Dia menakut-nakuti kita. Jadinya proses scareware itu dia menakut-nakuti kita ya, sehingga install aplikasi X misalnya untuk menghilangkan virus tersebut. Tapi ternyata si aplikasi X itu mungkin sebuah malware ya, sebuah aplikasi yang dibuat untuk merusak komputer kita karena kita takut kita install. Nah, itu. Jadi scareware itu biasanya bentuknya seperti itu. Jadi kalau teman-teman nanti pada saat mungkin berkoneksi ke internet lalu tiba-tiba muncul sebuah pop-up yang nggak jelas, itu langsung di-close aja, nggak perlu kita ikuti perintah yang ada di dalamnya ya, harus kita cermati ya. Nah, dan teman-teman harus teliti sebenarnya. Jadi pop-up itu ada yang benar-benar misalkan dari browser Google Chrome mengeluarkan pop-up, itu bisa saja. Tapi kita coba lagi ini dari pop-up Google Chrome atau pop-up yang sengaja dibuat pada saat kita mengakses sebuah website atau aplikasi tertentu ya. Jadi bisa dilihat kok di situ. Jadi kita harus teliti saja ya scareware. Lalu ada yang disebut dengan rootkit ya, dirancang untuk mengubah sistem operasi untuk membuat backdoor. Penyerang kemudian menggunakan backdoor tersebut untuk mengakses komputer dari jarak jauh. Ya, rootkit itu biasanya digunakan oleh hacker untuk melihat kerentanan dalam sebuah sistem informasi, sistem operasi ya, berupa virus biasanya ini. Nah, virus sendiri merupakan kode berbahaya yang dapat dijalankan yang terlampir pada sebuah file yang dapat dijalankan. Seringkali merupakan program yang sah. Sebagian besar virus memerlukan pengaktifan oleh pengguna akhir dan dapat aktif pada waktu atau tanggal tertentu. Ya, berikutnya ada yang disebut dengan Trojan Horse. Nah, Trojan Horse ini biasanya ya merupakan sebuah aplikasi yang disusupi. Ya, jadi kita bisa saja mendownload sebuah aplikasi tapi di dalamnya sudah ada virus ini. Jadi dia itu seperti parasit yang menempel dalam sebuah aplikasi. Jadi dia itu sering tidak terlihat. Karena apa? Karena Trojan Horse itu memang tujuannya masuk ke dalam sebuah sistem aplikasi melewati aplikasi yang kita unduh. Nah, aplikasi yang terdeteksi Trojan Horse biasanya tuh aplikasi yang seperti apa? Yaitu aplikasi-aplikasi yang harusnya berbayar tapi kita crack sifatnya nih, ada yang sebetulnya di crack ya. Atau kita mencoba license sebuah aplikasi tapi tidak menggunakan jalur yang legal ya. Nah, di situ biasanya sudah ada trojannya di dalamnya. Nah, tujuannya apa? Trojan Horse ini adalah mengeksploitasi hak istimewa penggunaan untuk menjalankan ya. Jadi ya tadi Trojan Horse ini nantinya bisa melisensikan aplikasi yang kita mau ya,
uh, untuk bisa berjalan sebagaimana mestinya, tapi kita tidak mengeluarkan apa-apa seperti itu. Ya, contoh yang paling real yaitu crack. Yaitu biasanya crack itu adalah Trojan horse. Makanya pada saat kalau Anda punya antivirus, pada saat Anda mau menjalankan file cracknya itu, ya, otomatis biasanya akan terblok sama antivirusnya dan terdeteksi namanya Trojan horse. Ya. Kalau Trojan horse-nya tidak disisipi dengan hal lain seperti spyware, ya, itu ya tidak bermasalah sebenarnya ya, karena jadinya dia akan membuat Anda bisa menjalankan sebuah aplikasi dengan hak istimewa kalau di situ sana. Ya, tapi sangat berbahaya jika kalau Trojan horse itu mengandung virus, ya, ataupun backdoor yang nantinya dijadikan jalan masuk untuk orang lain mengakses sistem Anda. Nah, jadi kalau bisa kita hindari. Jadi kalau teman-teman juga kalau bisa pemakaian aplikasi-aplikasi yang tidak berbayar tapi teman-teman mencari crack itu kalau bisa dihindari, karena di dalam crack itulah Trojan horse itu ada. Ya, karena dia memang fungsinya adalah sebuah eksploitasi scripting yang ditujukan untuk pengguna bisa memakai sebuah aplikasi secara istimewa atau secara penuh, tidak ada trial seperti itu. Tapi bisa saja Trojan horse disisipi oleh eksploitasi yang berbahaya seperti virus atau backdoor. Ya, backdoor itu tadi merupakan sebuah celah yang nantinya terbuat karena adanya virus yang dimasukkan ke dalamnya. Nah, ada juga yang disebut worm. Ya, worm itu merupakan kode berbahaya yang dia dapat menggandakan dirinya dengan secara mandiri. Ya, jadi worm biasanya akan memperlambat jaringan karena dia akan terus memperbanyak dirinya. Ya. Dan terus kalau virus memerlukan program host agar dapat berjalan, namun worm dapat mengaktifkan dirinya sendiri. Jadi worm itu lebih berbahaya daripada virus. Virus itu diklik dulu intinya. Kalau ada keklik, otomatis dia berjalan. Ya, bisa itu virus. Ya, misalnya kalau teman-teman habis dari warnet nolokin flash disk, lalu berpindah ke device pribadi seperti laptop atau flash disk, pada saat double klik si USB-nya itu baru virus berjalan kalau ada virusnya. Tapi kalau worm, kalau sudah masuk dia bisa menggandakan dirinya sendiri. Ya, kalau dia sudah menggandakan dirinya sendiri dan menjadi banyak, otomatis akan memperlambat jaringan yang ada. Nah, kalau terasa kok ini saya lemot sekali ya, padahal bandwidth-nya besar, nah itu bisa saja laptop kita terinfeksi worm. Ya. Nah, yang berikutnya ada yang disebut man in the middle. Jadi man in the middle ini adalah memungkinkan penyerang mengambil alih kontrol perangkat tanpa sepengetahuan pengguna. Ya. Dengan tingkat akses tersebut, penyerang dapat mencegat dan mengambil informasi pengguna sebelum dikirimkan ke tujuan yang dimaksud. Nah, kalau kita analogikan, saya tadi dapat gambar dari internet juga. Nah, model seperti ini. Ya, man in the middle attack work. Ya, diambil dari Phoenix Snap. Nah, misalkan kita sebagai user victim. Ya, kita mau mengirimkan atau mengakses sebuah web internet aplikasi. Ya. Nah, bisa saja ada orang yang berada di tengah-tengah ini, ya, dan dia membuat koneksi baru. Jadi apa yang kita kirim itu masuk ke dia dulu, ya, baru masuk ke aplikasinya. Nah, itu kan sangat berbahaya. Jadi apa yang kita kirim si orang ini tahu, ya, dan bisa saja merubah apa yang harusnya kita kirim. Saya kirim A diganti jadi B. Ya, man in the middle attack works ya, model seperti ini. Jadi ada orang yang men-sniff atau mengintai informasi yang ada di jaringan kita, dan dia bisa merubah apa yang ada, isi informasi yang kita berikan yang harusnya seperti tadi yang saya analogikan. Misalnya kita mau mengirimkan informasi A, tapi dia dapat membacanya dan bisa menggantinya menjadi informasi B. Jadi apa yang kita kirim itu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, itu konsep dari man in the middle. Nah, ada lagi man in the mobile. Jadi variasi ini ada jenis serangan yang digunakan untuk mengendalikan perangkat bergerak.
yang berupa mobile. Contohnya sama tadi, analoginya dengan man in the middle. Nah, contoh eksploitasinya adalah Zeus ya. Jadi dia mempunyai kemampuan man in the mobile yang memungkinkan penyerang dengan diam-diam mengambil pesan SMS verifikasi 2 langkah yang dikirim kepada pengguna. Jadi bisa saja nanti kalau teman-teman ya mau mengakses ke sebuah e-commerce, nanti e-commerce-nya dia kan biasanya mengirimkan verifikasi 2 langkah yang berupa autentifikasi ke SMS. Nah, bisa saja orang tersebut mendapatkan SMS itu juga. Ya, jadi dia bisa mengautentifikasi dirinya sebagai diri Anda seperti itu. Itu man in the mobile. Makanya kalau MIDMO atau man in the middle itu bisa sebenarnya diatasi dengan menggunakan hash. Ya, program hash yang teman-teman sudah pelajari harusnya di pertemuan sebelumnya, yaitu yang mengecek integritas data. Ya, saya akan membagi menjadi 2 part ya. Nanti untuk setelah ini akan saya lanjutkan di part kedua. Terima kasih.